Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Nama saya Dewi Novitasari. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pemikiran ekonomi para pemikir Islam. Yang pertama itu ada pemikiran para tokoh ekonomi Islam periode awal, pertengahan, dan kontemporer. Nah, yang periode pertama atau pada masa awal Islam 450 Hijriah sampai 1058 Masehi, yaitu ada Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad bin Al-Hasan, Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam, Harith bin Asad, Ibnu Miskawai, dan Mawardi. Yang kedua yaitu ada periode pertengahan. Periode pertengahan ini dibagi menjadi dua, yaitu periode tahap kedua dan periode tahap ketiga. Periode tahap kedua itu ada Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, dan Nasiruddin Tusi. Yang ketiga yaitu ada Waliullah, terus Muhammad Iqbal. Lalu yang terakhir yaitu ada periode kontemporer. Periode kontemporer ini di era tahun 1930-an merupakan masa kebangkitan kembali intelektualitas di dunia Islam. Kemerdekaan di negara-negara muslim dan kolonialisme barat turut mendorong semangat para sarjana muslim dalam mengembangkan pemikirannya. Nah, di sini yaitu ada topik-topik kajian daripada ekonomi di masa ini menjadi 3 kelompok, yaitu satu, perbandingan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya. Yang kedua, kritik terhadap sistem-sistem ekonomi konvensional baik dalam tataran filosofi maupun praktisi. Dan yang terakhir yaitu ada pembahasan yang mendalam tentang ekonomi Islam itu sendiri baik secara mikro maupun makro. Terus ada mazhab-mazhabnya di dalam periode kontemporer ini, yaitu satu, mazhab Baqir as-Sadr, mazhab mainstream, mazhab alternatif kritis. Sekian dari pemateri pertama, mungkin ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan sama pemateri kedua dan pemateri ketiga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Masrurah. Di sini saya sebagai pemateri kedua, yaitu akan menjelaskan tentang pemikiran para tokoh ekonomi Islam fase pertama. Yang pertama yaitu ada Zaid bin Ali Husain. Penerapan ekonomi Islam dalam pemikiran Zaid bin Ali yaitu yang pertama, transaksi kredit dapat dibenarkan selama masih dilandasi oleh prinsip saling ridho antar kedua belah pihak. Yang kedua, penjualan yang dilakukan secara kredit merupakan salah satu bentuk promosi sekaligus respon terhadap permintaan pasar. Yang ketiga, keuntungan dari penjualan kredit adalah kompensasi atas kemudahan yang diperoleh seseorang tanpa harus membayar tunai. Yang keempat, keuntungan dari jual beli secara kredit tentu berbeda dengan pengambilan keuntungan dari pembayaran pinjaman. Yang kelima, uang tidak dengan sendirinya menghasilkan sesuatu. Ia baru akan dapat menghasilkan jika dan hanya melalui perniagaan. Yang keenam, keuntungan yang didapat dari penjualan secara kredit tidak serta-merta mengindikasikan bahwa harga yang lebih tinggi selalu berkaitan dengan waktu. Yang ketujuh, seseorang dapat juga menjual barangnya baik secara tunai ataupun kredit dengan harga yang lebih rendah daripada harga pembeliannya. Yang kedelapan, seseorang yang menjual secara kredit dapat pula menetapkan harga yang lebih rendah daripada harga pembeliannya. Yang terakhir yaitu dalam syariah, setiap baik buruknya suatu akad ditentukan oleh akad itu sendiri, tidak dihubungkan dengan akad lain. Kemudian yang selanjutnya ada Abu Hanifah. Beliau mempunyai beberapa konsep ekonomi, yaitu yang pertama salam. Salam yaitu suatu bentuk transaksi secara di mana antara pihak penjual dan pembeli sepakat bila barang yang dibeli dikirimkan setelah dibayar secara tunai pada waktu kontrak disepakati. Kemudian yang kedua yaitu ada murabahah. Untuk menghilangkan ambigus dan perselisihan dalam masalah transaksi,
Hal ini merupakan salah satu tujuan syariah dalam jual beli, maka beliau memberikan contoh murabahah. Dalam murabahah, presentase kenaikan harga didasarkan atas kesepakatan antara penjual dan pembeli terhadap harga pembelian yang pembayarannya diangsur. Kemudian yang ketiga yaitu ada muzara'ah. Abu Hanifah sangat perhatian pada orang-orang yang lemah. Abu Hanifah tidak membebaskan perhiasan dari zakat dan akan membebaskan kewajiban membayar zakat bagi pemilik harta yang terlilit hutang. Beliau tidak memperbolehkan pembagian hasil panen atau muzara'ah dari penggarap kepada pemilik tanah yang tidak menghasilkan apapun. Hal ini dilakukan untuk melindungi para penggarap yang umumnya orang lemah. Baik, itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga. Terima kasih. Saya sebagai pemateri ketiga yang akan meneruskan penjelasan dari pemateri kedua, yaitu tentang Imam Al-Syaibani. Pemikiran ekonomi Al-Syaibani dapat dilihat pada kitab Al-Kasb, yaitu sebuah kitab yang lahir sebagai respon beliau terhadap sikap zuhud yang tumbuh dan berkembang pada abad kedua Hijriah. Secara keseluruhan, kitab ini mengungkapkan kajian mikroekonomi yang berkisar pada teori kas atau pendapatan dan sumber-sumbernya serta pedoman perilaku produksi dan konsumsi. Kitab ini merupakan kitab pertama di dunia Islam yang membahas permasalahan ini. Dr. Al-Janidal menyebut Al-Syaibani sebagai salah satu perintis ilmu ekonomi dalam Islam. Abu Ubaid. Pemikiran ekonomi yang diajukan oleh Abu Ubaid adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah negara memiliki sumber pendapatan yang utama dari faiz, khums dan sedekah, serta pendistribusian atas berbagai pendapatan negara tersebut kepada masyarakat. Kedua, kepentingan individu apabila bersentuhan dengan kepentingan publik harus diutamakan. Ketiga, pendistribusian yang berbeda atas kelompok badai dan urban, yaitu kelompok urban mendapatkan hak yang lebih dibandingkan dengan badai karena sumbangsihnya terhadap negara. Yang keempat, menentang pendapat yang menyatakan bahwa pembagian harta zakat harus dilakukan secara merata di antara 8 kelompok penerima zakat dan cenderung menentukan suatu batas tertinggi terhadap bagian perorangan. Yang kelima, fungsi uang yang hanya sebagai sarana pertukaran dan sarana penyimpanan nilai. Yang keenam, konsep timbangan dan ukuran dalam transaksi ekonomi. Setelah itu Yahya bin Umar. Pemikiran ekonomi Yahya bin Umar yaitu menekankan pemikiran ekonomi pada masalah penetapan harga atau al-tasir. Ia berpendapat bahwa pendapatan harga tidak boleh dilakukan atau menimbun barang sehingga barang yang ada di masyarakat berkurang lalu harganya naik dan memonopoli, atau ihtikar supaya barang yang ada di pasar meningkat atau mahal karena terjadi kelangkaan barang yang dibarengi dengan permintaan masyarakat yang meningkat berdasarkan hukum ekonomi konvensional. Yakni semakin sedikit persediaan barang di pasar, maka harga barang semakin naik dan permintaan terhadap barang semakin berkurang. Setelah itu Ibnu Miskawai. Pemikiran ekonomi Ibnu Miskawai. Ibnu Miskawai dalam bukunya Tahdhib al-Akhlaq banyak berpendapat dalam tataran filosofi etis dalam upaya menyetesiskan pandangan-pandangan Aristoteles dengan ajaran Islam. Ia banyak membahas pertukaran barang dan jasa serta peranan uang. Menurutnya manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lainnya untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Oleh karena itu manusia akan melakukan pertukaran barang dan jasa dengan kompensasi yang pas atau reward al-mukafat al-munasibah. Manusia berperan sebagai alat penilai dan penyeimbang atau al-mukawin al-musawi bainahuma dalam pertukaran sehingga tercipta keadilan. Ia juga banyak membahas kelebihan uang emas atau dinar yang dapat diterima secara luas dan menjadi substitusi bagi semua jenis barang dan jasa. Hal ini dikarenakan emas merupakan logam yang sifatnya tahan lama, mudah dibawa, tidak mudah ditiru dan dikehendaki dan digemari oleh banyak orang.